Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita atau mingguan kita untuk minggu depan mulai dari tanggal 11 sampai 15 Agustus. Dan market akan kemana? Sesuai seperti yang kemarin kita juga analisakan, ya market hanya akan berada di area 34 sampai 3366. Cuman kemarin turunnya hanya berada di 3380-an ya. Dan masih ini garis yang nggak ada yang gue rubah, masih sesuai untuk naik ke atas, trennya masih bullish, cuman perlahan ya. Tidak strong bullish, tapi perlahan naik ke atas dan selalu stay di area 3400-an kalau teman-teman trading ya. Kalian perhatikan dia stay di sini lama, terus kalau kebanting nggak lama mantul lagi, stay lagi lama di atas, kebanting, naik lagi ke atas, begitu terus. Artinya ya market pengen jebolin atas seperti yang udah gue bilang, 3400 ini resisten yang cukup kuat. Sulit untuk dijebol kalau nggak ada news atau berita apapun. Karena di sini cukup tebel ya, orang jualnya. Jadi ya, kemungkinan bisa ketahan, bahkan lebih kemungkinan besar untuk mantul ke daerah bawah daripada untuk jebol ke atas tanpa news ya. Sekali lagi, ini hanya teknikal saja. Lalu bagaimana dengan candle daily-nya? Mari kita lihat, masih bullish sudah ya, kebentuk dari satu hanya juga. Sesuai banget, dari bawah ekornya pun sama. Masih naik ke atas, kemungkinan minggu depan bisa menyusul ke 3435 lagi atau ke new ATH kita di 3500 mungkinkah, tapi di daerah 3400 belum ada candle apapun, ini masih bolong. Jadi kalau sekali jebol bisa terbang, mendingan cari buy kalau jebol ya. Jebol dari atas mendingan cari buy, jangan coba counter trend kalau ini jebol ya. Tapi ya lebih baik cari buy sih daripada cari sell. Kalau sell ya pasang SL-nya kalian lah ya. Untuk dari mingguannya 5 candle ke depan kemungkinan besar menyentuh di 34 dan area terbawahnya kemungkinan masih 3340 jika tidak ada news ya, sorry. 3435 sampai 3340 ini 100-an cukup untuk menahan jika tidak ada news di minggu depan ya. Kemungkinan besar masih terbang ke atas ya. Ini juga penutupannya hanya tipis saja ya, karena memang nggak ada news apa-apa. Jadi ada kemungkinan turun-turun tipis, habis itu kita siap-siap untuk cari buy. Lebih baik kita lihat di candle 4 jamnya juga sama. Persis seperti di 1 jamnya. Jadi lebih baik kita pelan-pelan cicil buy di area putih. Ya, putih garis ini kalau misalnya nyentuh memang, atau di area supportnya aja. Di 3370 kita bisa hold ya. Jadi buy-nya lot kecil, yang dipersiapkan kalau misalnya turun ya 3340 di area paling terbawahnya terdalamnya untuk di minggu depannya. Oke, mari kita lihat news terlebih dahulu supaya kita tahu kira-kira minggu depan ada news apa saja. Di hari Senin tidak ada news ya. Bank libur Jepang berarti kemungkinan besar sideways kecil ya, kemungkinan berarti turun karena nanti kita lihat lagi candlenya. Untuk hari Selasanya AUD ada merah, cash rate sisanya normal ya, akan bergerak-bergerak tipis ya di GBP di jam 1 siang, jam 4 juga gerak-gerak tipis. Selasa cukup volatile ya. Dan setengah 8 baru nih yang terpenting nih ya, 12 Agustus akan menjadi cukup penentuan. Ada core CPI di sini. Trader news paling suka ya. Mungkinkah akan turun atau stabil? Kita akan lihat ini ada 3 candle, ada 3 news yang diperhatikan. Jadi ada besar kemungkinan kalau satu arah semua, misalnya merah semua hasilnya atau hijau semua, maka siap-siap jebol ya. Daerah support ataupun resistennya, siap-siap aja. Ini Selasa berarti penentuan ya. Berarti Senin sampai sore Selasa itu tidak, bukan tidak mungkin, cuman sulit untuk menjebol daerah support ataupun resisten. Ya, kecuali setengah 8 malam ini nih yang bakal jebol ini. Ini sebagai penentuan. Besar kemungkinan sih bullish sih, karena dia market saat ini stay di atas kan. Lalu hari Rabu tidak ada ya, ya ini ada WD, watch price memang cukup bergerak tapi akan lebih besar pergerakan dari sini ya, core CPI-nya. Jadi kalau misalnya satu arah ya, bukannya merah hijau merah gitu ya. Nah, kalau kayak gitu agak pusing tuh. Atau hijau merah-merah atau dua merah, dua hijau, nah itu pusing. Lebih baik enaknya ini merah semua atau hijau semua, jadi langsung satu arah selesai, tinggal follow the trend aja, beres. Lalu ini juga AUD di hari Kamis 14 setengah 9 ya, normal. Setengah 8-nya core PPI biasanya beda sehari nih ya. Ini kali ini beda 2 hari. PPI CPI ini yang paling kombonya. Besar kemungkinan ini Kamis juga akan jebol. Kalau misalnya ini satu arah semua nih, siap-siap nih ATH nih minggu depan nih ya. Kalau satu arah semua ya. Satu arah bagus untuk gold. Kemungkinan besar, yes, bagus untuk gold. Kemungkinan besar.
Karena Amerika ekonominya lagi kacau. Jumat 15 setengah 8 core retail sales seperti biasa pergerakannya ya akan ada aja lah ya. Tapi lebih besar ini pergerakannya. Ini analisa harian cukup. Nanti kita tunggu hasil seperti apa newsnya. Oke, mari kita lihat di candle daily-nya lagi. Candle-nya kita berarti hari Senin tidak akan ada pergerakan yang terlalu gimana-gimana. Hari Senin hanya akan menjadi area sideways. Besar kemungkinan kalaupun jebol ya daerah 34 ya siap-siap aja, ini masih area sell kita sampai 34 10-an lah ya. Ini masih bisa kita hold sell karena besar kemungkinan adalah sideways ya kalau misalnya pun naik, tapi kalau turun wah itu lebih enak lagi. Kalau turun udah siap-siap hold buy aja lah ya. Karena besar kemungkinan secara data ekonomi Amerika sedang kacau ekonominya, makanya besar kemungkinan gold akan menjadi tempat investasi orang-orang ya daripada USD karena cukup berbahaya. Kecuali tiba-tiba ya Donald Trump mengumumkan sesuatu hal yang cukup barbar gitu ya, yang sehingga membuat ekonomi di US menguat. Tapi kecil kemungkinan tersebut. Ya, besar kemungkinannya dia melemah dan siap-siap jemput ke 3435 untuk di hari Selasanya. Namun kita lihat dari analisa hariannya, Senin gue cari sell. Ya, kalau dia turun malah kita siap-siap cari buy. Jadi tinggal tunggu market buka seperti biasa. Gue mulai trading kalau scalping itu di atas jam 10. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Karena Sabtu Minggu biasanya kita sulit ya untuk mantau news ya. Liburan lah, santai lah ya weekend ya sama keluarga. Nanti hari Seninnya baru kita lihat tiba-tiba pergerakan market seperti apa. Nah, disitulah kita counter trend atau kita lihat news apa nih gitu. Misalnya tiba-tiba turunnya sampai $20 atau naiknya sampai $20. Nah, itu perlu dipertanyakan tuh kira-kira ada news apa, kita lihat dulu baru kita counter ataupun follow the trend. Tapi kalau nggak ada news tiba-tiba gerak begitu aja siap langsung counter bos, siap. Tapi kalau kalau turun sih gue pasti cari buy sih. Kalau terbang cari sell kita lihat lagi ada news atau enggak. Kalau nggak ada baru kita counter. Tapi kalau ada news diem dulu, lihat dulu pergerakan market sampai jam 10 pagi nanti. Oke, so segitu saja analisa harian atau mingguan kita kali ini. Salam cuan.